Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sahim. Ya, sebelumnya teman-teman selamat datang di belajar bahasa Korea online. Kali ini pelajaran kita adalah cara membaca dan menulis huruf Korea. Semoga teman-teman yang sedang melihat ini bisa menerima pelajaran yang saya sharingkan di YouTube ini. Karena saya tahu dan saya sering banyak mendengar banyak teman-teman yang di Taiwan, yang di Hong Kong, ataupun yang di Indonesia itu ada keinginan untuk bekerja ke Korea Selatan. Jadi saya berinisiatif untuk membuat bagaimana supaya teman-teman ini bisa belajar tapi bisa juga sambil bekerja. Apalagi teman-teman yang di Taiwan dan yang di Hong Kong. Itu saran saya belajar online saja. Ya minimal sehari satu pelajaran itu ketika teman-teman pulang ke Indonesia dan akan berproses ke Korea, teman-teman tidak lagi harus belajar atau tidak lagi harus ikut ke LPK. Karena sekarang itu prosesnya enak. Kita bisa mandiri, kita bisa belajar sendiri, kita bisa secara mandiri prosesnya untuk ke Korea, untuk lebih menghemat biaya dan agar teman-teman tahu gimana sih caranya proses ke Korea itu. Ya memang sih agak lama dan susah, tetapi yang susah itu bukan berarti tidak bisa dilakukan teman-teman. Yang penting teman-teman sudah punya niat yang kuat dan mau membayar harganya, artinya teman-teman mau melalui prosesnya, bukan hanya sekedar ingin saja. Nah, untuk teman-teman yang belum belajar bahasa Korea, teman-teman bisa melihat video-video saya yang lainnya di YouTube. Tinggal cari aja nama saya Sakim Dopek. Nanti teman-teman bisa belajar dari awal, dari mulai proses Korea itu seperti apa, sampai gimana belajarnya, dan pelajaran dasar yang lainnya teman-teman bisa lihat di YouTube. Oke, kali ini kita akan belajar cara membaca dan menulis huruf Korea. Nah, untuk lebih memahami pelajaran yang sekarang, saran saya teman-teman pelajari dulu video saya sebelumnya tentang huruf konsonan, tentang huruf vokal, apa bunyi huruf konsonan, apa namanya, agar teman-teman bisa mengikuti pelajaran yang ada di materi yang sekarang akan saya sharingkan ke teman-teman semua. Ya, kita lanjut saja di pelajarannya. Bagaimana sih cara membaca dan menulis huruf Korea? Nah, ini mungkin kalau teman-teman sudah belajar di video saya yang sebelumnya, teman-teman akan melihat diagram seperti ini. Diagram seperti ini yaitu huruf, dan ini lambangnya seperti ini. Kalau teman-teman belum melihat video saya, teman-teman lihat dulu video saya agar tahu ini nama hurufnya apa dan menulisnya seperti apa. Nah, ini saya bantu saja untuk teman-teman langsung di sini. Ini huruf yang pertama, bentuknya seperti ini, namanya gia. Yang kedua, bentuknya seperti ini, namanya nien. Yang ketiga, digat. Yang keempat, real. Yang kelima, miem. Yang keenam, biep. Yang ketujuh, siet. Yang ke-8 iyeng, yang ke-9 jiet, yang ke-10 ciet, yang ke-11 kiet, yang ke-12 tiet, yang ke-13 piep, yang terakhir atau yang ke-14 namanya hiet. Huruf konsonan bahasa Korea itu terdiri dari dua macam. Yang pertama konsonan tunggal, yang ini konsonan tunggal, dan ada yang namanya konsonan rangkap. Teman-teman bisa melihat di video saya yang lainnya tentang konsonan rangkap. Nah, huruf yang pertama yaitu huruf seperti ini atau namanya kiak. Itu jika posisinya di atas, itu bisa dibaca G atau K. Jika posisinya di tengah bisa dibaca G atau K. Jika posisinya di bawah, itu dibacanya K, bukan G. Nah, untuk lebih mudah menghafalnya teman-teman, ini teman-teman bisa mengganti tulisan atas ini dengan angka 1, dan tengah ini dengan angka 2, dan bawah ini dengan angka 3, supaya teman-teman gampang untuk mengikuti pelajaran selanjutnya dan gampang menghafalnya. Lanjut ke huruf selanjutnya yaitu nien, itu
Kalau atas dibacanya N, kalau tengah N, kalau bawah N. Jadi ini lebih gampang untuk menghafalnya karena atas huruf nien ini bunyi atas, bunyi tengah, bunyi bawah tetap dibaca N. Yang selanjutnya diget, yang atas itu D atau T, jika di tengah itu D atau T, jika di bawah itu T. Real ini huruf seperti ini namanya real, yang atas R atau L, yang tengah R atau L, dan bawahnya L. Jadi ini huruf real tidak bisa dibaca R semua karena ketika posisinya di bawah itu dibacanya L. Nanti teman-teman akan melihat di pelajaran selanjutnya bagaimana tentang penjelasan semua ini tentang atas, tengah, bawah, dan posisi dari huruf Korea. Ya, selanjutnya adalah miem. Ini gampang seperti ini. Dibacanya M semua, atas M, bawah tengah M, bawah juga M. Ini biot, atas B atau P, tengah B atau P, bawah P. Yang selanjutnya siet, dibacanya S, yang atas, yang tengah S, yang bawah T. Selanjutnya yang bulat ini namanya iyeng. Nah, kalau berada di atas itu tidak ada bunyinya. Kalau berada di bawah, kalau di bawah di tengah juga tidak ada bunyinya. Kalau di bawah dibacanya eng. Bukan dibaca ng tapi eng. Yang selanjutnya adalah jiat. Jiat kalau di atas itu J atau C, di tengah J atau C, di bawah T. Selanjutnya lagi jiat. Kalau di atas CH, di tengah CH, di bawah T. Selanjutnya kiak. Kiak di atas KH, di tengah KH, di bawah K. Tiat, TH, TH, T. Piap, PH, PH, P. Bukan PHP ya teman-teman. Hiat, H, H, T. Maksudnya HT ini adalah atas, tengah, bawah. Nah, jadi ini penjelasan singkat dari saya tentang bagaimana cara membaca huruf Korea, yaitu seperti tadi yang saya jelaskan. Jika teman-teman merasa belum paham, aduh mas, cepat-cepat banget neranginnya, saya belum paham. Gampang, ini kan YouTube, tinggal diputar ulang aja. Nah, untuk lebih mudah menghafalnya, teman-teman ini adalah salah satu kunci untuk menghafal tentang bunyi huruf konsonan atau cara membaca huruf Korea. Yang pertama, teman-teman ya harus melihat video saya yang sebelumnya yang berjudul bagaimana huruf konsonan bahasa Korea agar teman-teman tahu ini huruf apa namanya, ini huruf apa namanya. Nah, jika teman-teman sudah hafal ini, kiak, nien, diket, riel, miem, biep, siat, yang, jiet, ciat, kiak, tiat, piap, hiat. Nah, nanti teman-teman akan lebih mudah menghafal bunyi di sininya. Jadi teman-teman sudah menghafal ini contoh. Ini kiak, GK, GK, K. Nien, N, N, N. Diket, D atau T, D atau T, T. Riel, RL, RL, L. Miem, M, M, M. Biep, B atau P, B atau P, P. Siat, S, S, T. Ing, tidak ada, eng. Ciat, C, 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 T. Ciat, CH, CH, T. Kiak, KH, KH, K. Tiat, TH, TH, T. Piap, PH, PH, P. Hiat, HHT. Nah, seperti itu teman-teman cara menghafalnya. Nah, setelah teman-teman itu merasa sudah bisa menghafal secara berurutan, teman-teman bisa menghafal secara acak. Contohnya seperti ini. Tiat, TH, THT. Miem, MMM. Siat, SST. Piap, PH, PHP. Nien, NNN. Real, RL, RLL. Seperti itu teman-teman cara menghafalnya. Nah, untuk
lebih hafal lagi, teman-teman bisa menulisnya di kertas atau di buku. Jadi teman-teman siapkan buku untuk belajar membacanya. Contohnya teman-teman tulis ini dulu secara berurutan, terus teman-teman tulis aja seperti ini nih, huruf atas, tengah, bawah. Nah, yang pertama dilakukan adalah teman-teman tulis dulu huruf konsonan tunggalnya dari giyak sampai yat. Teman-teman tulis dulu. Nah, kalau bisa di sininya ini di tengah-tengah ini dikasih namanya, nama huruf. Jadi huruf, nama huruf, terus atas, tengah, bawah. Seperti itu. Jadi di sini giyak, nian, terus GK, GKK. Nah, teman-teman tulis dulu aja seperti ini. Setelah teman-teman sudah menulis seperti ini, teman-teman bisa mengulanginya di lembar baru, di lembar kerja baru. Di lembaran kertas yang masih kosong, teman-teman tulis lagi seperti ini. Nah, biasanya saya itu mengulanginya selama 30 kali. Jadi supaya apa? Supaya saya benar-benar masuk ke otak saya tentang pelajaran ini. Jadi ya memang sih yang namanya belajar itu kan harus serius dan harus sungguh-sungguh. Nah, cara untuk sungguh-sungguhnya yaitu apa? Teman-teman jangan mudah menyerah. Jangan karena sekali dua kali nggak hafal terus nanti aja besok. Nah, kalau sudah begitu, nanti teman-teman akan menunda pelajaran-pelajaran yang lainnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini saya ingatkan lagi, untuk seperti ini, teman-teman ditulis saja di kertas. Dari yang pertama huruf, kalau bisa di sini, di tengahnya dikasih nama huruf. Jadi, ini lambang, ini namanya giyak. Bunyinya kalau di atas G atau K, di tengah G atau K, di bawah K. Ini nian, N, seperti itu teman-teman. Ya, semoga teman-teman bisa. Untuk kalau misalkan merasa aduh bang, kok cepet amat sih jelasinnya, sayanya belum ngerti, sayanya masih puyeng nih, saya sambil kerja belajarnya, jangan cepet-cepet dong bang. Ya, teman-teman tinggal ulang lagi aja, karena ini kan YouTube. Jadi enak, kalau nggak ngerti diulang lagi, nggak ngerti diulang lagi, udah terus gitu-gitu aja. Sampai kuotanya habis atau HP-nya meledak. Oke, lanjut ke selanjutnya. Gimana sih cara menulis bahasa Korea? Kok huruf ini di atas bunyinya beda, di tengah bunyinya beda, di bawah beda lagi. Ini apa lagi? Di atas nggak ada, di atas sama tengah nggak ada bunyinya, tapi di sini ada bunyinya. Ya, caranya seperti ini, teman-teman. Cara menulis bahasa Korea dengan benar itu seperti apa? Cara membacanya juga seperti apa? Nah, membacanya seperti ini, teman-teman. Teman-teman mungkin tahu Teman-teman mungkin tahu kan, tadi ini namanya nin, ini a, vokal, dan ini siet. Nah, kalau di sini, ini kan nin, posisinya tadi di sini kan posisinya huruf, terus bunyi atas, tengah, bawah. Nah, atas, tengah, bawah ini maksudnya apa? Maksudnya seperti ini, teman-teman. Ini atas, nin ini atas, ini tengah, dan ini bawah. Nah, contohnya seperti ini kan nian, a, sama siat. Nah, kalau secara di sini, nian berarti di atas, di tengah, kalau di atas bunyinya n. Terus a, ya a juga sama. Terus di sini siat s. Nah, s itu dibacanya nas. Nah, tetapi secara peraturan di huruf Korea, kalau di bawah, siat itu bukan bunyinya S, teman-teman. Siat itu bukan bunyinya S, tapi kalau di bawah itu bunyinya T. Berarti dibacanya nat. Seperti itu, teman-teman. Kalau di bawah, bunyinya berubah. Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya adalah ini biak, A, dan biak. Nah, di sini biak, kalau posisinya di atas itu dibacanya B atau P. Di tengah B atau P, di bawah itu P. Nggak boleh B. Jadi di sini biak, B, A, terus biak lagi di bawah. Berarti biak, A, dan biak. B, A, dan P. Bab. Bukan dibaca bab. Dibacanya bab karena biak di bawah itu bukan bunyinya B atau P, tapi bunyinya P. Nah, bang, itu kan kalau di atas kan bisa B atau P.
Kenapa dibacanya bab? Nah, teman-teman juga bisa dibaca bab juga bisa. Karena apa? Karena biab jika posisinya di atas atau yang pertama di urutan ke-1 itu nama itu dibacanya bisa B atau P, jadi dibaca bab ya bisa, dibaca bab juga bisa, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu real. Ini real, ini dan ini real juga. Kalau secara aturan itu dibacanya rel. Kenapa dibaca rel? Karena seperti ini teman-teman. Ketika di atas huruf real ini, ketika di atas itu bisa R atau L. Ketika di tengah R atau L, tapi di bawah itu harus L. Jadi ini dibaca R juga boleh, dibaca L juga boleh. Tetapi orang Korea atau secara benarnya dari kosakatanya itu dibacanya R. Seperti itu teman-teman. Nah, contoh selanjutnya ini seperti ini giak, ini U dan ini giak. Nah, secara aturan giak itu bisa G atau K kalau di atas, kalau di tengah G atau K, kalau di bawah harus K. Jadi kalau ini dibacanya yaitu yang benar itu dibaca guk, bukan guk. Nah, Bang, itu tadi kan kalau giak yang di atas bisa K juga dibacanya. Ya, bisa dibaca kuk juga bisa. Karena orang Korea juga ada yang mengucapkan bisa kuk, seperti itu teman-teman. Contoh selanjutnya yaitu di sini siat, dan siat. Nah, secara aturan bahasa Korea itu dibacanya set. Karena apa? Karena siat yang di bawah ini secara aturan baca kita lihat lagi siat. Kalau posisi di atas itu namanya dibacanya S, posisi di tengah dibaca S, kalau di bawah dibacanya T. Nah, di sini posisi di atas itu yang pertama, berarti dibacanya S. Kalau yang di bawah dibacanya T, berarti yang benar adalah dibaca set, bukan ses. Seperti itu teman-teman. Nah, lanjut lagi contoh selanjutnya yaitu digat, A dan digat. Nah, secara aturan kita kembali lagi ke secara aturannya bagaimana. Cara aturannya seperti ini. Kalau digat tengah itu dibaca D atau T, atas dibaca D atau T, tengah D atau T, bawah itu T. Harus T, tidak boleh D. Jadi kalau membaca ini, karena ini D-nya di bawah, dikatnya di bawah itu harus dibaca T, berarti ini dibacanya dat. Kalau dibaca tat juga bisa, tetapi orang Korea kebanyakannya membacanya dat. Seperti itu teman-teman. Nah, jika teman-teman merasa tidak paham, merasa belum mengerti dengan pelajaran yang saya berikan saat ini tentang cara membaca dan menulis huruf Korea, teman-teman bisa ulangi lagi videonya atau teman-teman bisa kontak saya di salah satu video saya itu ada kontak saya baik BBM, Facebook ataupun WhatsApp. Teman-teman bisa kontak saya, jangan malu-malu untuk bertanya. Jika saya ada waktu, jika saya sempat, nanti saya akan balas kontakan dari teman-teman dalam rangka untuk saling berbagi manfaat dari apa yang saya bisa. Ya, begitu aja teman-teman. Semoga teman-teman belajarnya rajin, semoga dimudahkan rencananya, semoga dimudahkan segala urusannya, diberikan kekuatan, diberikan umur yang baik, rezeki yang barokah, dan jangan lupa dalam proses belajar kita harus tetap semangat, harus tetap berusaha, pantang menyerah, jangan mudah menyerah, jangan mudah berhenti. Ketika teman-teman menyerah ya berakhirlah semuanya. Dan yang paling penting jangan lupa minta doa kedua orang tua, terutama ibu, agar semua yang teman-teman inginkan itu berjalan lancar. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.